warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita ambil absen dulu ya. Pak. Pos dulu, Pak. Oke, Pak ambil absennya dulu. Abdul Ghani, Alifatur, Alia, Andika Pratama, Aprizal ini, Arif Rizky, Arya Hamdan, Arya Wardana, Eksa, Uja, Bina keluar. Habib, Umaira, Indra, Muhammad Arif, Marta, Miftahul Hamdi, Muhammad Hafizi, Fares, Pak. ada Fares, Pak. Muhammad Khairul, Warifat, Warifki, Nur Hidayah, Nurul Fatani, Fatma Hanifah, Rahman Akbar, Evel Samura, Rifo Akbar, Sylvia Ramadhani, Sahrizul Irwan ya, Sahid Amal, Yesa, Zaki, sudah habis semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Kemudian untuk pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang apa? Lanjutan dari pernikahan yaitu talak, apalagi itu rujuk, huluk nanti. Jadi sebelum kita lanjut pelajaran dulu, marilah kita apa? Kita flashback dulu atau review dulu tentang pernikahan kemarinnya, tentang materi pernikahan kemarinnya.
Silakan dibuka di diskusinya. Ambil di dokumen. Dokumen di PPT pernikahan. Oke, jadi materi kita pada hari ini itu pernikahan dalam Islam atau yang disebut dengan munah. Ya. Di minggu sebelumnya kita sudah apa? Belajar tentang pengertian nikah ya. Apa pengertian nikah dulu? Sylvia? Apa pengertian nikah Sylvia? Adanya sebuah perjanjian Sebuah akad atau perjanjian yang mengharapkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muslim, yang menimbulkan hak dan kewajiban untuk membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah ya. Itu pengertian dari nikah ya. Oke, lanjut. Jadi untuk tujuan penggunaan kita hari ini itu mengetahui pengertian, kita sudah minggu kemarin ya di hikmah pernikahan dan tujuannya mengetahui hukum, rukun dan syarat nikah, kemudian memahami muhrim dan perwalian. Yang ke apa? Selanjutnya mengetahui hak dan kewajiban suami istri. Oke, lanjut. Kemudian makna pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 ya. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga serumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang esa. Oke. Jadi itulah pemaknaan pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor berapa? 1 tahun pasal ke 1 ya. Oke, lanjut. Nah, ini menurut hukum Islam, perkawinan menurut Islam adalah akad yang sangat kuat. Yang tadi juga boleh ya. Atau misalkan galiza untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadahnya. Kemudian ada firman Allahnya. Nah, coba siapa yang saya Marta dulu. Artinya bagaimana kamu akan mengambilnya kembali sekarang sebagai kamu telah bergaul bercampur dengan orang lain sebagai suami istri dan mereka istrimu telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. itulah Nisa ayat tersebut ya. Itulah hadis tentang perkawinan atau pernikahan itu Quran surat Nisa ayat 21. Oke, lanjut dulu. Jadi yang maksud misalkan galiza tadi itu adalah ikatan yang agung ya. Itu ikatan perjanjian pernikahan yang agung antara lelaki dan perempuan yang sudah ditetapkan Allah. Di dalamnya ada hak dan kewajiban sebagai suami istri. Oke, lanjut. Ini sudah paham ya? Ya, oke lanjut. Oke, masuk kepada tujuan pernikahan. Nah, ini penting untuk bagi kita ya. Tujuan pernikahan itu mendapatkan ketenangan dan ridho Allah. Kalau pacaran itu mendapat hubungan yang tidak diridhoi oleh Allah. Kemudian tujuan pernikahan itu mengikuti sunnah Rasulullah dan mewujudkan keluarga yang samawah, sakinah, mawaddah, warahmah. Oke. Yang keempat itu mendapatkan yang kedua itu menyambung silaturahim antara dua keluarga ya kan? Memperbaiki kualitas hidup. Oke, lanjut. Oke, ini hadis tentang apa? Mendapatkan ketenangan dari Allah ya. Ini Quran surah Al-Rum ayat 30, surat 30 ayat 21 ya. Ini sudah dicatat kemarin kan? Sudah. Oke, lanjut dulu ya, lanjut dulu. Kemudian nikah itu mengikuti sunnah atau ajaran Rasulullah.
apa bunyi hadisnya? Maksudnya nikah itu adalah sunnahku. Yang kemudian hukum pernikahan ada 5. Apa yang pertama? Sunnah, mubah, makruh, dan haram. Oke, penjelasannya ada di penjelasan berikutnya. Coba lanjut dulu. Nah, ini wajib ya. Wajib apabila seseorang jadi contoh penjelasannya itu wajib seseorang menikah kalau seandainya dia sudah mampu untuk apa? Menafkahi atau mencari uang dulu ya. Sudah mendapatkan pekerjaan yang pasti kan, jadi ada pemasukan bagi dia sendiri. Oke. Lanjut. Yang sunnah apabila orang yang sudah mampu namun masih tidak merasa takut jatuh kepada zina, disebabkan karena manusianya masih muda ataupun lingkungannya yang cukup baik dan kondusif. Jadi untuk usia apa nikah bagi kita itu kalau laki-laki itu berapa? 30 tahun ke bawah lah ya. Kalau 30 tahun ke atas itu terlalu tua ya. Mubah ini sama kayak kita ya. Ada keinginan dulu ya, tapi tidak bisa atau belum mampu untuk melangsungkan pernikahan. Lanjut. Dan makruh. Nah, jika lelaki tidak sanggup menafkahi, lahir batin belum mampu dan belum cukup usianya. Jadi sama seperti kita sekarang ya. Jadi hukumnya makruh kita kan. Pak usia kita belum apa namanya? Belum matang lagi kan. Jadi belum matang secara batin dan lahir batin lah ya. Oke, lanjut. Yang terakhir itu haram. Haram hukumnya nikah apa tuh? Karena niatnya untuk menguasai harta seseorang, apa lagi tuh? Balas dendam, apa lagi? Mata? Ya? Haram hukumnya apa lagi tuh? Menyakiti pasangannya ya, boleh. Tidak mampu memberi nafkah, di apa? Malas dia memberi nafkah itu haram bagi dia ya. Dan tidak lengkap sah dan rukunnya. Oke, lanjut. Ada kriteria memilih jodoh ya. Kita sudah apa jelaskan kemarin ya. Itu ada hadisnya, hadis riwayat Bukhari Muslim yaitu tungkahul mar'atul arba'ah. Arba'ah itu 4 ya. Yang pertama 5 liha, itu karena wanita dinikahi karena hak hartanya ya. Mungkin dia kaya, kita miskin kan, jadi membantu perekonomian bagi kita sendiri ya. Nah, bisa ditiru bagi yang kaum pria ya. Oke. Kemudian wali hasabiha. Apa tuh? Kedudukannya boleh keturunannya. Misalnya turunannya dia apa tuh? Anak dewan, ada apa? Anak buya. Oh ya, anak buya ya. Jadi keturunan itu orang-orang baik, keturunan orang yang baik-baik ya. Jangan sampai apa mendidik apa nanti ayahnya korupsi nanti apa? Nanti istrinya juga apa? Anak juga korupsi nanti kan. Jadi pilihlah keturunannya yang baik-baik. Oke. Kemudian wajamaliha itu karena kecantikan atau parahnya. Jadi carilah wanita yang cantik. Istilahnya jangan jadi lah. Itu aja ujinya ya. Yang cantik. Atau yang cewek ini menjung kita pesek contohnya kan. Ya. Nanti kan keturunannya nanti kan ada yang mancung, ada yang pesek ya. Itu memperbaiki keturunan lah yang cantik ini kan. Kemudian walidiniha itu karena Oke, apa maksudnya tuh? Oke, carilah istri atau calon istri yang paham agama, setidaknya dia tahu dia apa kewajiban dia sebagai wanita. Karena ibu adalah madrasah bagi anak-anaknya. Ya. Oke. Nah, itu adalah hadis atau hadis dari Bukhari Muslim tentang kriteria untuk memilih jodoh. Oke, lanjut. Nah, ini sudah tadi ya, lanjut. Jadi usahakan agama yang wanita ini cari agama dia sudah paham agama dulu ya. Oke, oke kan? Kita aja dulu ya.
ta'aruf itu bisa melalui keluarga atau sahabat, kemudian bisa melalui orang yang dipercaya. Misalnya guru ya, misalnya kita mau melamar seseorang ya, boleh Pak Habib kan, Pak Habib kan sudah apa? Bisa paham dengan agama, jadi lancar nanti lamarannya ya. Oke. Kemudian konsultasi lagi. Kalau mau dipenuhi mau bisa Konsultasi itu kepada orang yang sudah berpengalaman dalam hidup. Nah, boleh nanti kalau Pak Habib atau Ustadz atau Kiai yang lainnya. Kemudian istikharah itu oleh segala itu malah memohon ditetapkan pilihan hati dan jodoh. Nah, jadi soal istikharah ini untuk apa? Untuk meminta hidayah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, lanjut. Kemudian macam-macam pernikahan, ya, macam-macam pernikahan. Yang pertama itu nikah resmi, itu nikah yang berdasarkan yang tercatat pada kantor KUA ya. KUA. Kemudian nikah mut'ah itu nikah kontrak. Ialah menikah dengan batas waktu tertentu. Itu untuk selama 3 bulan, 3 tahun. Tujuannya hanya memperturutkan hawa nafsu. Biasa dilakukan oleh golongan Syiah, hukumnya haram ya. Jadi yang nikah mut'ah ini sangat haram hukumnya di dalam Islam. Oke. Golongan Syiah itu golongan yang berbeda ke keyakinan mereka ya. Seperti dia menolak berbeda ajaran dia sama golongan Syiah. Oke, ini nikah siri ini banyak yang bertanya kepada mereka. Ini nikah siri itu syarat dan rukunnya dipenuhi, tapi pelaksanaan akad nikahnya di bawah tangan, tidak dibukan oleh tua ya. Jadi nikahnya itu terpenuhi menurut adat atau menurut tapi tidak dicatat oleh kantor KUA atau kantor urusan agamanya. Jadi tidak resmi nikah siri ini ya. Nikah nikah diam-diam lah namanya nikah siri kan. Oke, lanjut. Kemudian rukun pernikahan. Rukun pernikahan itu adanya calon istri atau calon suami atau pengantinnya. Kemudian ada wali. Wali apa aja? Ada berapa wali? Wali apa pertama dulu? Ya, wali nasab apa tuh ya? Wali yang kalian darah sama wanita ya. Kemudian wali yakin yaitu bisa diwakilkan kepada petugas atau anggota dari kantor KUA ya. Kemudian adanya 2 orang saksi ya. Saksi dari mempelai pria dan mempelai wanita. Oke. Kemudian maharnya ya. Ini mahar ini banyak yang bertanya itu, Pak berapa maharnya Pak, ya kan? Jadi untuk yang wanita usahakan jangan memberatkan untuk kaum pria ya, kaum pria. Jadi boleh berbentuk materi atau uang, boleh berbentuk hafalan ayat atau surat ya. Surat apa maksudnya? Rahman ya. Apa lagi? Al-Mulk ya. Oke. Jadi yang wanita tolong dimurahkan maharnya, ditingkatkan apanya tuh, kesolehannya lah, itulah ya. Oke. Yang terakhir baru adanya ijab kabul. Itu fungsinya agar kedua belah pihak sepakat menerima akad pernikahan ini dengan segala akibatnya. Itu yang akan dibawanya sampai maut menjemput ya. Saya lanjut dulu pernikahan. Oke. Sebelum lanjut dulu pernikahan dulu Pak tanya dulu ya. Rifki apa pernikahan jadi Rifki? Dari mana jadi nah? Ya, apa aja dulu Rifki? Hukum pernikahan. Yang jelaskan tadi. Itu. Apa? Nah, tunggu dulu. Coba dulu. Nah, mulai. Baik. Apa hukum pernikahan tadi? Pengantin. Pengantin, oke. Apa? Saksi. Ada saksi, oke. Wali. Wali, oke. Mahar. Ada mahar, oke. Dan dijawab. Ya, boleh. Itulah dari hukum pernikahan dulu ya. Saya lanjut itu syarat nikah.
ada dua, itu syarat sah dan syarat kesempurnaan. Syarat sahnya itu harus satu agama ya. Jadi di sini ada yang non muslim. Ya. Oke. Jadi usahakan dulu cari yang wanita yang seagama dengan kita ya. Kemudian saling ridho antara keduanya. Kemudian syarat kesempurnaan itu harus balik atau umurnya sudah dan harus ke atas ya. Kemudian kufu itu setara dalam harta dan pendidikan. Jadi jangan cari wanita yang tinggi pula pendidikannya, nanti kita mulai rendahkan. Jadi usahakan ya beda dan tipis lah ya. Oke, lanjut. Syarat-syarat saksi: Islam, walid, mereka, haji, adil ya. Jadi ada berapa tuh? Namanya. Coba dulu siapa tanpa melihat ke fokus. Siapa namanya? Ya, apa itu syarat saksi? Berarti ke apa dulu ya? Apa tuh? Islam. Jangan dibantu dulu ya. Islam. Ya. Mereka, oke. Laki-laki. Oke. Adil ya. Itu dari syarat saksi ya. Dia ada nama Islam, walid, merdeka, laki-laki dan adil ya. Lanjut. Ini rukun nikah dan syarat nikah ya. Bisa dibaca itu calon suami itu harus beragama Islam. Dan dia nikah tidak ada kehendak orang lain atau bisa pasangannya, jadi ada kehendak diri sendiri. Kemudian tidak sedang lagi. Dan calon istrinya itu beragama Islam, tidak terpaksa, kemudian tidak bersuaminya, tidak sedang dalam masa iddah dan tidak sedang dalam iddah dari bapak. Iddah itu masa dia setelah cerai itu. Masa misalnya 40 hari itu dari dia bercerai ya. Kemudian wali itu Islam, dewasa, sadakah, laki-laki merdeka ya, adil, tidak senang, irah haji atau umrah. Saksinya 2 orang tadi, Islam, dewasa, sehat akalnya, tidak fasik, hadir dalam karya ya. Sejak kabul itu ijab itulah ikrar pernyataannya disampaikan oleh pihak mempelai wanita atau wali nikah. Kemudian kabulnya itu pernyataan disampaikan oleh pihak mempelai pria atau calon suaminya. Oke, lanjut. Kemudian ya, wali nikah itu yang yang dijelaskan Alia tadi ya, wali nasab itu wali yang mempunyai pertalian darah. Nah, contohnya ayah kandung, lagi kakek, saudara laki-laki sekandung, ayah, laki-laki dari saudara laki-laki sekandung. Ya, jadi itu berurutan ke pertalian darahnya yang bawah dari mempelai wanita ya. Kemudian wali hakim itu seseorang atau kepala negara yang beragama Islam. Boleh kita ambil dari orang yang bekerja di kantor perusahaan. Oke, lanjut. Masuk kita kepada kewajiban suami istri. Nah, yang pertama itu suami kewajibannya adalah memberi nafkah, itu yang utama ya. Kemudian menggauli istri secara makruh. Pak, apa tuh Pak? Ya. Harga diri kita lebih tinggi ya, jadi keluarga ya. Oke. Kemudian membantu istri dalam tugas sehari-hari ya, meringankan pekerjaan dari istri ya. Ya. Kemudian istri lagi kewajibannya apa? Patuh dan taat kepada suami. Jadi carilah calon istri yang patuh dan taat kepada kita lah dulu ya. Karena itu menentukan apa tuh rumah tangga kita nanti lancar atau tidaknya ya. Jadi pilihlah patuh, carilah istri yang patuh dan taat pada suaminya. Kemudian sang istri itu pandai menjaga kehormatan diri dia dulu. Contohnya apa? Apa contohnya itu? Istri kebanyakan itu atau 80% itu banyak di rumahnya daripada ke luar. Jangan kita sudah jadi istri si A kan, tapi suka mengganggu suami si B kan. Jadi itu namanya apa tuh? Pelakor ya. Jadi untuk pesannya untuk wanita jangan sampai jadi pelakor ya. Bisa dipahami? Bisa. Oke.
Kemudian tugas istri atau kewajiban istri itu mengatur rumah tangga dengan baik lagi. Ya, mengatur rumah tangga dengan baik, memimpin dikasih uang tapi dipakai dengan secara baik atau hemat ya. Kemudian memelihara dan mendidik anak. Seperti yang Pak jelaskan tadi, ibu adalah madrasah bagi anak-anaknya ya. Kemudian yang terakhir itu bersikap hemat, cermat dan tidak bersyukur atas atau serta bijaksana pada suaminya. Bersyukur maksudnya itu bersyukur atas nafkah yang diberi. Dan hak suami dulu ya. Hak suami itu yang pertama itu ditaati ya. Itu suami itu harus ditaati. Kemudian dimintai izin oleh istri yang hendak keluar rumah dulu ya. Kemudian istri tidak boleh puasa sunnah kecuali dengan izin suaminya. Jadi kalau ingin puasa yang wanita harus atas izin dari suaminya. Kemudian mendapat pelayanan dari istrinya ya dengan yang baik ya. Kemudian disyukuri kebaikan yang diberikannya. Kemudian hak istri atas suami, mendapat mahar dari suaminya, kemudian mendapat perlakuan yang patut dari suaminya. Kalau ada suami yang marah-marah aja dia suka pukul, nah cerai lah ya, itu lebih baik ya. Kalau menimbulkan kekerasan bagi rumah tangga nanti kan. Ya. Kemudian hak istri yang pertama itu mendapat nafkah ya, pakaian. Jadi biasanya yang wanita ini dari orang tua memilih pakaian. Jadi kalau udah punya suami jadi mintanya kepada suami lagi ya, tidak ada meminta kepada orang tua. Tanggung jawab istri adalah tanggung jawab suami, bukan orang tua lagi kan. Oke. Kemudian mendapat perlakuan adil. Jika suami memilih lebih dari selalu saya maghrib melaksanakan ngaji bersama berdua aja boleh kan? Itu dari hak istri atas suami. Nah, untuk hak suami istri ini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Sudah, bisa paham ya? Oke, lanjut insyaallah. Kemudian ini adalah yang hikmah atau manfaat pernikahan. Pernikahan merupakan jalan keluar yang paling baik dan untuk memenuhi kebutuhan seksual. Kemudian pernikahan merupakan jalan terbaik untuk memuliakan anaknya. Jadi kalau kalau hamil di luar nikah itu gimana anaknya nanti itu? Hamil di luar nikah itu gimana anaknya nanti itu? Tidak ada. Anaknya bukan haram ya, yang haram itu lebih ke hubungan antara ibu dan bapaknya dia. Anak itu kebanyakan atau semuanya itu berakhir dengan keadaan sucinya. Yang mengharamkan itu adalah hubungan dari kedua orang tuanya lah istilahnya kan. Nah, jadi tidak ada yang anak haramnya, hubungannya haram, anaknya halal ya, anaknya suci. Oke, berikan lanjut kepada yang ketiga. Kemudian pernikahan menemukan naluri kebapakan dan dibuat daya. Kemudian pernikahan menimbulkan repo apa repo? Yang keempatnya repo? Menimbulkan sikap rajin kerja. Nah, adanya rasa tenggak terhadap keluarga. Jadi orang yang sudah menikah itu ada semangat lebih dalam dirinya ya. Oke. Kemudian yang kelima, pernikahan akan mempererat tali keluaran yang dilandasi asal saling menyayangi sebagai modal kehidupan masyarakat yang aman dan sejahtera. Jadi itulah review atau perspektif kita tentang pernikahannya. Untuk yang materi yang sudah Pak jelaskan tadi ada yang ingin ditanyakan? Pak, sebelum Bapaknya ya? Kalau dari pihak wanita ada walinya tuh siapa? Ada walinya? Misalnya perempuan kan dari perasaan Jawa, Ya, di Minang, tanya di Minang. ada walinya. Jadi kayaknya wali hakim sana. Ya, kayak wali hakim ya. Kalau emang tidak bisa diwakilkan ya. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya. Wah. Itu apa ya? Itu kelebihan yang dimiliki oleh seorang lelaki ya. Polyandry itu kan lebih dari satu suaminya kan? Ya. Kalau
kalau laki-laki gimana ya? Laki-laki itu kalau dia sudah itu dia tidak meninggalkan apa-apa ya. Kalau wanita dia pasti meninggalkan bekas ya. Jadi tidak dianjurkan oleh Islam kalau wanita itu poligami namanya ya. Kalau apa tadi ya nanti daripada apa dilarang oleh Islam kalau ada istrinya poliandri ya, yang lebih dari satu suaminya poliandri. Yang poligami ada ketentuannya. Kalau yang poliandri ini susah apa haram di Islam ya. Oke. Ya. Karena kan kalau pekerjaan itu kan lebih dari suami. Nanti kalau seorang perempuan hamil nanti tidak ditentu juga, maksudnya tuh tidak tentu kan siapa bapaknya karena sudah punya banyak suami. Ya. Kita lagi yang kita tanyakan sebelum kita lanjut tentang talak lagi atau perceraian dalam Islam. Sudah paham semua? Sudah. Ya. Jadi kita lanjut lagi, Bib. Itu hal-hal yang berkaitan dengan apa tidak mau kuliah? Tidak ada duit. Tidak ada duit. Jadi apa tuh? Sudah dia lihat. Ya. Mungkin nak berapa? Orang di sana. Kalau di sana itu apa itu? Haram juga ya. Kalau di sana harus sehat juga ya. Haram juga kan? Oke. Ada lagi? Sebelum kita lanjut ke talak. Nah, ya, kita lanjut masuk kepada talak. Apa itu memutuskan tali kata berangkat. Jadi talak ini adalah memutuskan tali kata berangkat. Adalah sabda Rasulullah. Siapa yang sama bacakan? Ini yang pakai masker siapa yang biru? Ayah. Marta. Coba dulu. Baca di sini. Ini di Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalul lahi naban hadis apa bunyinya? Siapa namanya lupa Pak? Ika. Sekarang Ika apa tuh? Ika dari Ibnu. Hadis riwayat dari Umar radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, sesuatu yang halal tetapi paling dibenci oleh Allah adalah halal. Itu sesuatu yang halal tapi paling dibenci oleh Allah itu adalah halal. Ya. Jadi jangan kita yang apa, yang laki-laki yang punya apa kewajiban, kelebihan itu mengatakan halal, ya jangan semaunya atau senanya aja apa mengatakan talak kepada istri. Talak itu ada batasnya sampai 3 gitu ya. Talak 1, 2 masih bisa ada izin ya. Kalau sudah talak 3 itu banyak prosesnya lagi. Sangat sulit ya. Syaratnya harus yang istri kita yang lama, ya, istri yang kita sebelumnya harus nikah sama suami yang baru. Dan sudah apa? Sudah suami istri, baru cerai, baru bisa berikut lagi ya. Itu contoh dari rujuknya dulu ya. Nah, pembicaranya kita lanjut dulu. Nah, kita jelaskan. Ini hukum talak. Wajib hukumnya talak itu kalau adanya perselisihan antara suami istri yang tidak bisa diselesaikan atau ditengahi lagi kan. Jadi wajib baginya untuk hukumnya talak kan. Kemudian hukum talak itu sunnah keluarga suami dan istri tidak sanggup lagi menunaikan kewajibannya. Yang suami tidak bisa menafkahi istri lagi, yang istri tidak mau melayani suaminya. Itu sunnah dia untuk atau mengatakan talak ya. Kemudian haram ketika mengatakan talak itu ketika wanita sedang mengalami haid atau sedang hamil ya. Kemudian haram itu keadaan suci yang dicampuri pada waktu itu bersama dengan sudah melakukan hubungannya dengan suami istri. Oke. Kemudian hukum talak ini itu adalah makruh ya, itu hukum asal talak itu makruh ya. Kemudian bentuk-bentuk talak itu ada talak raj'i. Talak raj'i. Apa itu talak raj'i? Ada bukunya. Ya. Siapa ada yang bawa buku jauh? Kita semua. Ya.
Nah, ini talak raj'i ini adalah talak yang apa? Termasuk talak yang pertama dan yang talak yang kedua ya. Jadi kemudian talak raj'i ini talak sebelum talak 3 ya intinya. Kemudian talak bain ini ada talak kedua. Itu talak sugra, talak bain sugra. Itu talak bain sugra ini adalah ketika seorang suami mengatakan talak 1 dan 2 itu masih bisa dimaafkan ya atau masih bisa diperbaiki ya. Kemudian yang kubra ini baru talak yang ketiga. Itu adalah talak yang sudah apa itu? Maksimal ya. Jadi sudah berat lagi ya talaknya, talak kubra itu namanya kan. Kemudian cara menjatuhkan talak ada 2 cara. Yang pertama itu sarih, itu dengan cara jelas ya. Jelasnya apa? Apa kata-katanya? Engkau saya talak atau engkau saya ceraikan. Itu yang secara jelasnya itu sudah jatuh kepada talak 1 ya. Kemudian dengan kata sindiran lagi atau hanya itu berupa talaknya berbentuk sindiran, itu yang sindiran halusnya. Itu pergi engkau dari sini atau pulang ke rumah orang tuamu. Kemudian penyebab terjadinya talak itu ada apa aja tuh? Lihat apa tuh? Suami istri saling melaknat. Suami istri saling melaknat. Saling apa itu? Sumpah menyumpahi. Ya. Itulah talak di antara keduanya. Itu namanya li'an ya. Saling melaknat. Kemudian zihar untuk punggung. Yaitu menyamakan punggung istrinya seperti ibu sendiri ya, itu namanya zihar ya. Kemudian ilah itu adalah suami yang marah sampai menyalahkan istrinya bergaul dengannya, itu apa namanya ilah ya. Kemudian ta'liq talak adalah suami melanggar janjinya ketika diucapkan saat akad nikah. Jadi pas akad nikah dia janji untuk menafkahi istrinya, ternyata dia sudah nikah berbalik tidak sesuai dengan yang disampaikan sebelum akad nikah ya. Jadi namanya ta'liq talak ya. Oke, lanjut. Lanjut lagi. Lanjut. Ini yang kedua jenisnya lagi ya, kuluk lagi ya. Talak yang jenis yang kedua itu kuluk, yaitu talak yang diminta oleh istri kepada suami. Kata kuluk tadi talak yang diminta oleh istri kepada suami. Oke. Faktor-faktornya yang pertama itu suami ternyata seorang ini dia suka nakal atau lelaki hidup belang suaminya ternyata kan suka main cewek yang mempermainkan wanita ya. Kemudian apa lagi itu pemabuk, suka judi aja kerjanya kan, ada kerjaan judi aja siang malam kan. Lalu kemudian sang istri minta talak kepada suaminya. Kemudian pasak lagi. Pasak apa? Talak yang dijatuhkan oleh hakim atas sesuai dengan istri. Itu dia sang istri mengadu kepada hakim ya, hakim atau apa biasanya ini? Kalau untuk perceraian ini kemana mintanya nih? Kantor apa? Pengadilan ya, itulah hakim untuk menjatuhkan talak atau tidak ya. Apa contoh pasalnya dulu adanya air ya, adanya air. Tidak kontrol apa lagi? Suami. Kemudian adanya hubungan mahram. Yang D-nya idah. Idah apa tuh? Adalah masa nanti bagi perempuan yang dijalankan. Tujuan dari idah adalah satunya adalah adanya kehamilan atau tidak. Nah, jadi itu ya idah tadi ya, itu perempuan idah ini adalah perempuan yang ditinggal suaminya yang sudah bercerai ya, itu namanya idah bagi. Jadi haram atau tidak dibolehkan bagi istri tersebut untuk menikah atau mencari penggantinya dulu ya. Kita lewati masa idah ini biasanya, tunggu dulu, belum lagi.
Nah, biasanya idahnya ini ada 3 bulan, ya 3 bulan. Apabila tidak idahnya 3 bulan. Kemudian perempuan yang diceraikan oleh suaminya. Oke, lanjut. Tidak ya. Kemudian rujuk adalah kembalinya suami kepada istri yang telah ditalak. Itu talak 1 dan talak 2. Hukum rujuk ini adalah mubah atau boleh. Nah, apa tadi talak? Rujuk yang masuk pada hukum rujuk itu rujuk istri disyaratkan sudah pernah bercampur istri. Ini dalam talak raj'i ini dalam talak yang 1 dan 2. Oke. Masih dalam keadaan ya. Dalam ucapan nanti ya rujuknya. Kemudian yang terakhir itu hadanah. Hadanah adalah mengasuh dan menjalankan tidak terdapat mengatur negara dirinya sendiri. Ini adalah biasanya hadanah ini biasanya orang tuanya broken home misalnya kan. Jadi sebenarnya kita antara ya. Jadi disarankan ibunya untuk mengasuh dulu ya. Nah, kewajiban atau meminta uang belanja itu dari bapaknya ya. Jadi ibunya harus mengasuh dia sampai dia sudah balik berakal dan mampu menghidupi kehidupan dirinya sendiri ya. Itulah hadanah ya. Kemudian untuk materi kita dari rujuk sampai hadanah ini ada yang mengatakan ya. Jadi itulah rujuk hadanah. Apa lagi tadi tuh? Talak, huluk, apa lagi? Apa lagi? Talak, huluk, apa lagi? Idah, ya idah. Apa? Hadanah belum lagi tuh. Ya. Yang keempatnya apa? Apa? Talak, apa lagi itu? Duduk, talak, duduk, apa lagi? Yang keempatnya apa? Kan, itu masuk macam talak tuh. Nah, apa tuh? Coba dikembalikan dulu, Bit. Nah, apa tadi? Talak, huluk, wasa, idah, dan rujuk. Ini adalah hadanah ya. Oke, juga hal-hal yang berkaitan dalam pernikahan. Mungkin hanya itu materi yang kita pada hari ini terlebih terkira maaf untuk Pak Kiri dengan membacakan hamdalah dulu ya.